Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara menentukan pin atau kaki transistor. Pertama, jika ingin mencari kaki-kaki dari transistor, dengan cara kita harus mencari kaki basis terlebih dahulu. Pertama, arahkan selektor multimeter digital pada lambang dioda. Setelah pada lambang dioda, kita bisa lanjut mengukur. Jika kalian menggunakan kabel merah sebagai patokan, maka transistor tersebut adalah NPN. Jika kabel hitam digunakan sebagai patokan, maka transistor tersebut adalah PNP. Ciri-ciri dari basis adalah dia akan terhubung dengan kolektor dan emitor. Pertama, kita akan coba ukur. Pertama, pin 1 kita letakkan probe berwarna merah dan kabel hitam yang akan dipindah-pindah. Pin 1 dan pin 2 terhubung. Pin 1 dan pin 3 terhubung. Lalu kita coba pada pin 2. Tidak terhubung. Lalu kita coba kabel merah pada pin 3. Tidak terhubung juga. Maka saat kabel merahnya di pin 1 dan kabel hitam di pin 2 dan di pin 3 terhubung, maka pin 1 itu adalah basis karena dia terhubung dengan pin 2 dan pin 3. Setelah mengetahui kaki basis dari transistor ini pada pin 1, selanjutnya kita mencari kaki kolektor dan emitor. Jadi jenis transistor ini adalah NPN karena dia menggunakan kabel warna merah yaitu positif sebagai patokan. Setelah mengetahui kaki basis dari transistor, selanjutnya adalah mencari kaki kolektor dan emitor. Cara mencarinya kita menggunakan ohm, bukan dioda. Jika menggunakan ohm, caranya tetap sama, positif. Jika menggunakan positif, maka kabel merah, maka dia adalah NPN. Pertama, ciri-ciri dari kaki kolektor yaitu jika diukur dengan probe positif dan negatif, hasilnya akan lebih sedikit. Seperti ini contohnya. Kaki positif, kabel yang positif kita letakkan pada pin 1 pada basis, dan negatif kita akan pindah-pindah untuk mencari kolektor dan emitor. Jika kaki kolektor itu hasil dari ukurannya itu pasti lebih sedikit dari kaki emitor. Pin 1 dengan pin 2 hasilnya 1,372. Lalu dengan pin 3 1,403. Hasilnya lebih banyak dari pin 1 dan pin 2. Itu berarti pin 3 ini adalah kaki emitor. Jadi hasilnya itu pengukurannya lebih banyak dibanding dengan kaki kolektor. Jika kaki kolektor 1,369, kaki emitor 1,400. Jadi kesimpulannya, urutan dari kaki transistor ini adalah basis, kolektor, dan emitor, dan jenisnya adalah NPN. Selanjutnya kita akan mengukur transistor dengan tipe TIP42C. Pertama, seperti tadi, kita akan menggunakan dioda terlebih dahulu untuk mencari basis. Gunakan salah satu kabel sebagai patokan. Di sini saya menggunakan kabel merah seperti tadi terlebih dahulu. Kabel merah kita arahkan pada pin 1, lalu pin 2 dan 3 yang akan kita ukur secara bergantian. Pertama, pin 2 tidak terukur. Kabel merahnya kita pindah.
terukur, ini terukur, ini tidak terukur. Lalu kita coba pindah ke pin 3. Kita cari yang bisa terukur 2 kali. Tidak terukur. Nah, ini terukur. Sekarang kita coba menggunakan kabel hitam sebagai patokan. Pertama, kabel hitamnya kita taruh di pin 1 terlebih dahulu. Sekarang gantian kabel merah yang akan bergantian pindah-pindah. Kabel hitam di pin 1, kabel merah kita arahkan ke pin 2, terukur, dan pin 3 terukur. Jadi pin 1 ini terukur ke pin 2 dan pin 3, berarti pin 1 ini adalah basis. Dan karena ini menggunakan kabel hitam sebagai patokan, jika menggunakan kabel hitam sebagai patokan maka dia transistor PNP. Selanjutnya, cara mengetahui kaki kolektor dan emitornya itu sama saja. Pertama, arahkan ke simbol ohm terlebih dahulu. Pertama, kaki basis kita berikan kabel hitam terlebih dahulu seperti PNP tadi. Hanya saja PNP menggunakan kabel merah, NPN menggunakan kabel merah dan PNP menggunakan kabel hitam di basisnya. Kabel merahnya kita arahkan ke pin 2 terlebih dahulu. Itu terukur 0,861 dan ke pin 3 0,938, 0,859, juga di sini 0,936. Maka hasil yang paling banyak itu adalah kaki emitor. Jadi pin 3 ini adalah emitor, pin 2 adalah kolektor. Sama seperti tadi urutan kakinya. Selanjutnya kita menggunakan transistor dengan tipe D2499. Pertama, kita akan mencari kaki basis seperti tadi menggunakan simbol diode. Kaki merah kita gunakan sebagai patokan terlebih dahulu. Terukur. Nah, seharusnya hanya ada satu kaki yang terhubung dengan pin lainnya, tapi ini malah ada 2. Pin 3 pun terhubung dengan pin 2 dan pin 1. Jika semua pinnya malah terhubung seperti ini, kita coba tes menggunakan ohm. Jika berbunyi itu tandanya sudah konslet dan rusak. Kita menggunakan diode sajalah. Jika pin yang terhubung dengan 2 pin lainnya itu lebih dari 2 atau tidak seharusnya, transistor itu sudah rusak. Jika semua kakinya terukur, maka transistor tersebut kemungkinan adalah sudah rusak, yaitu kerusakannya adalah short atau konslet. Transistor yang rusak tidak bisa dicari kaki basis, kolektor, dan emitornya. Tapi biasanya untuk transistor yang seperti ini ada ciri-cirinya. Kalau untuk kaki kolektor itu biasanya ada titiknya seperti ini, dan kakinya ada penanda seperti kotak ini. Jadi transistor ini sudah rusak karena kakinya semuanya pada terhubung. Seharusnya hanya satu yang terhubung, yaitu basis. Selanjutnya kita menggunakan transistor jenis ini TIP 3055. Pertama, kita menggunakan kabel merah terlebih dulu sebagai patokan. Multimeternya tetap ada diode. Pertama, kita
gunakan pada pin 1 terlebih dahulu. Lalu kabel hitam kita pindah-pindah. Pin 1 dengan pin 2 terhubung, pin 1 dengan pin 3 terhubung, pin 2 dengan pin 1 tidak, pin 2 dengan pin 3 tidak. Lalu kita pindah ke pin 3 positifnya, pin 3 dengan pin 2 tidak, pin 3 dengan pin 1 tidak. Sekarang kita coba menggunakan kabel yang warnanya hitam atau negatif. Hitam pada pin 1, merah kita pindah-pindah, tidak terukur, tidak terukur. Nah, transistor ini hanya terukur jika pin satunya diberi positif dan pin 2 dan pin 3 kita beri kabel hitam. Itu artinya basisnya adalah pada pin 1 juga, dan pin 2 pin 3 nya kolektor atau emitor. Selanjutnya cara mencari emitor kolektornya sama saja seperti tadi, menggunakan ohm. Basis kita beri positif karena ini adalah transistor NPN tadi. Selanjutnya kita ukur 1,355, 1,388. Hasilnya lebih banyak pada pin 1 dan pin 3. Itu berarti pin 3 itu adalah kaki emitor. Jadi urutannya sama seperti tadi, yaitu pin 1 itu basis, pin 2 itu kolektor, pin 3 itu emitor. Selanjutnya di ini kita menggunakan transistor jenis BD139. Kita menggunakan kabel merah lagi sebagai patokan, menggunakan simbol dioda. Pin 1 dengan pin 2 pin 1 dengan pin 2 tidak terhubung, pin 1 dengan pin 3 juga tidak terhubung. Lalu kabel merah kita pindah, kabel merah pada pin 2 dan kabel hitam kita pindah-pindah. Pin 2 dengan pin 1 tidak, pin 2 dengan pin 3 juga tidak. Lalu kita pindah ke pin 3 kabel merahnya. Sebentar. Pin 3 dengan pin 2 terukur, pin 3 dengan pin 1 juga terukur. Selanjutnya kita menggunakan kabel merah hitam sebagai patokan. Pin 3 dengan pin 2 tidak terukur, pin 3 dengan pin 1 tidak terukur. Itu artinya transistor ini adalah jenis NPN, yaitu kaki basis pada pin 3. Nih, pin 3 diberi positif dan pin 1 pin 2 diberi negatif, hasilnya terukur. Itu berarti pin 3 adalah basis. Selanjutnya kita mencari kaki kolektor dan emitor menggunakan ohm. Pada kaki basis kita beri kabel merah dan hitam pindah-pindah seperti tadi. Pada pin 2 terukur 1,475, pin 1 terukur 1,500. Pin 1 lebih banyak dibanding dengan pin 2. Itu berarti pin 1 adalah emitor. Selanjutnya yaitu transistor dengan tipe D313. Pertama, selektor diarahkan pada lambang dioda seperti tadi. Selanjutnya kita gunakan kabel merah sebagai patokan terlebih dahulu.
pin 1 kita beri positif, pin 2 kita beri negatif. Terukur. Lanjut pin 3, pin 1 dengan pin 3 juga terukur. Selanjutnya kita pindah pin ke pin 2 kabel positifnya. Tidak terukur, tidak terukur. Selanjutnya pindah ke pin 3. Tidak terukur, tidak terukur. Jadi transistor ini adalah jenis NPN karena dia menggunakan patokannya kabel merah pada ke pin 1 dan dia terhubung dengan pin lainnya. Jadi transistor ini adalah NPN. Lalu kita cari kembali kaki kolektor dan emitor. Caranya tetap sama, menggunakan ohm dan kabel merah kita arahkan ke basis. Kabel hitamnya di pin 1 sebanyak 1,321, pin 3 1,376, lebih banyak pada pin 3. Itu berarti pin 3 adalah emitor dan pin 2 adalah kolektor. Masih sama seperti transistor yang TIP41C. Selanjutnya di sini transistor TIP2955. Pertama kita gunakan kabel merah sebagai patokan. Gunakan dioda lagi untuk mencari kaki basisnya. Positif pada kaki 1 dan negatif bolak-balik. Tidak terukur, tidak terukur. Lalu pindah. Tidak terukur, tidak terukur. Oh, ini terukur pin 1 dengan pin 2. Jika pin 2 dengan pin 3 tidak terukur. Lalu kita pindah positif pada pin 3. Tidak terukur. Ini terukur. Sepertinya pin 1 adalah basis. Jika kita cek dengan kabel hitam, kabel hitam di kaki 1 dan kabel merah pada pin 2 terukur, pin 3 terukur. Pin 1 terhubung dengan pin 2 dan pin 3 dengan kabel merah hitam, berarti kaki 1 adalah basis dan transistor ini adalah PNP. Selanjutnya sama, yaitu ohm. Jadi kalau menggunakan ohm itu yang hasilnya lebih banyak itu adalah kaki emitor 1,353, 1,363. Kaki yang ketiga adalah emitor, kaki yang kedua adalah kolektor, kaki 1 yaitu basis. Lanjut transistor yang sama seperti tadi, yaitu T2499. Coba kita menggunakan kabel hitam sebagai patokan saja, menggunakan dioda. Terukur, terukur. Coba kita pindah. Nah, ini terukur juga, semua kakinya terukur. Ini berarti transistornya juga sudah rusak. Jadi cara mengukur transistor yaitu hanya dengan menggunakan dioda. Jadi kesimpulannya, cara mengukur transistor yaitu kita menggunakan dioda pada selektor multimeter digital untuk mencari kaki basis. Jika menggunakan kabel positif, kabel merah sebagai patokan, maka transistor tersebut NPN. Jika menggunakan kabel hitam sebagai patokan, maka transistor itu adalah PNP. Dan untuk mencari kaki kolektor dan emitor dengan memberikan basis tegangan positif, memberikan basis dengan kabel merah atau kabel hitam, dan diukur dengan kaki keduanya. Jika hasil resistansi pada ohm paling banyak, yang paling banyak itu emitor, dan yang lebih sedikit itu
kolektor. Cukup sekian video saya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.